belum ini ya, belum, kalau Bu Reni belum bergabung berarti 8, ini berarti kurang 8 orang. 9 dengan Bu Reni. Oke. Jadi gini, setiap kali saya memulai pelajaran itu biasanya ini ya, saya screenshot ya. Kalau dulu kan pernah saya absen satu-satu gitu kan. Sekarang jadi kalau di layar laptop saya itu semua anak itu tertampil di situ ya. Jadi ada semua anak itu tertampil sejumlah 41 orang. Biasanya saya screenshot itu untuk sebagai pengganti daftar hadir ya. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau hadir di Google Meet tetapi video tidak dinyalakan, itu kan bisa ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi kameranya rusak, bisa jadi Google Meet-nya nyala tapi orangnya di tempat lain, bisa kayak gitu kan ya. Ada nggak yang kayak gitu sih? Jadi Google Meet-nya nyala, orangnya nggak tahu di mana ya. Kalau dipanggil nggak ada suara. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tujuan saya kalian menyalakan video ya salah satunya untuk ya memastikan ya kalian berada di depan laptop benar apa tidak. Jadi untuk video yang belum dinyalakan, sekali lagi tolong untuk dinyalakan. Dan terima kasih untuk yang sudah menyalakan video ya. Oke, terima kasih. Nah, pagi ini adalah salah satu materi yang akan dipakai untuk bahan ini ya, PAS. Jadi untuk PAS nanti materi terakhir ini juga masuk materi ya. Makanya pembahasan pada pagi hari ini akan langsung ya to the point aja ya, nggak usah muter-muter. Kalau muter-muter nanti capek di jalan. Ya, kita langsung to the point. Tetapi prinsipnya kalian juga harus paham ya. Jadi apa materi yang akan kita bahas pada hari ini, itu judulnya adalah SPLDV ya. Kalau pada kelas 7 kita kan pernah belajar ya, namanya persamaan linear satu variabel, PLSV ya, kalau nggak salah PLSV kalau kelas 7 itu. Persamaan linear satu variabel ya. Nah, kelas 8 ini kita akan belajar persamaan linear dua variabel atau PLDV ya. PLDV itu seperti apa sih bentuknya? Mungkin kalau kalian mendengar hanya istilahnya seperti ini mungkin agak ini ya, nggak tahu ini yang dimaksud PLDV itu yang apa sih? Kan bayangannya kan nggak ada bayangan ya. Nah, setelah ini saya akan coba kalau saya tampilkan seperti. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak dipakai ya. Banyak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, cuman kadang kita yang kurang ngeh ya, kurang memahami ini sebenarnya ternyata ada hubungannya dengan matematika ya. Kita akan lihat seperti apa. Nah, jadi gini ya, sistem persamaan linear dua variabel itu disingkatnya SPLDV. Nah, tujuannya apa dari pembelajaran bab ini? Jadi yang pertama, peserta didik mampu mengenal persamaan linear dua variabel. Jadi kalian mengenal ya persamaan linear dua variabel itu apa. Kemudian yang kedua, diharapkan mampu menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Jadi kalau eliminasi dan substitusi mungkin kalian sudah melakukan, cuman kadang kurang ngeh ya, kurang ngeh. Nanti akan kita ulang lagi. Yang dimaksud substitusi itu yang mana, eliminasi itu yang mana. Ini coba anak-anak perhatikan. Jadi yang gambar, jadi ada di sini ada gambar, ada tulisan paket 1, paket 2, paket 3. Nah, paket 1 itu 7.000 ya. Donat coklat dan donat keju itu harganya 7.000. Itu di situ jumlahnya berbeda ya dengan yang paket 2 ya. Paket 2 jumlah donatnya berbeda. Ada donat coklat dan keju juga tetapi berbeda jumlahnya.
namun harganya di situ turun 5.000. Ya, harganya turun 5.000. Nah, dari dua paket itu, ya, jadi kalau diketahui paket pertama itu donat rasa coklatnya jumlahnya berapa, rasa kejunya berapa, terus diketahui lagi paket 2 harga 5.000 itu donat coklatnya berapa, donat kejunya berapa. Nah, sekarang kalau misalnya ya, terus ada yang nanya, kalau misalnya saya beli misalnya donat rasa coklatnya 1 dan donat rasa keju 1, kira-kira saya bayar berapa? Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya ada seperti ini ada ya. Ini saya tidak ingin menyuruh kalian untuk menghitung ya. Untuk awal ini saya tidak ingin menyuruh kalian langsung menghitung ini ya. Ini cukup kalian tahu aja. Ini salah satu penggunaan dari persamaan linear dua variabel itu seperti ini ya, untuk menentukan harga per buahnya ya. Kalau diketahui itu paketnya berapa. Yang kedua, siapa yang belum pernah makan di KFC? Ada nggak yang belum pernah makan di KFC? Saya rasa sudah semua ya. Sudah pernah makan di KFC? Anak-anak, halo? Sudah? Belum, Jadi Pak. kalau Udah, Pak. oke, ya gitu. Jadi kalau kalian makan di KFC, biasanya ya ada paketan-paketan yang lebih secara ekonomi itu akan, kalau dibandingkan ya dengan beli per biji atau per buahnya, itu akan lebih murah kalau paketan ya. Misalnya super besar satu isinya adalah Pepsi, nasi putih dan ayam. Nah, super besar 2 ada Pepsi, ada nasi putih, terus ayamnya ada 2. Nah, tentunya ya kalau orang-orang yang kritis ya itu pasti akan bertanya-tanya. Nah, itu kira-kira harga per buahnya berapa ya, Pepsinya berapa harganya, terus ayamnya itu harganya berapa, kalau yang dada berapa, nasi putihnya harganya berapa. Nah, tentu kita kalau orang kritis pasti berpikir seperti itu. Ini kok paketannya harganya 26.000, layak nggak ini harganya 26.000? Atau justru malah murah kalau dihitung per bijinya? Nah, dapatkah kita mengetahui harga per bijinya seperti ini? Ya, nanti bisa dengan metode persamaan linear dua variabel. Atau misalnya seperti ini. Ya, ini gambar yang atas ini kan ada 2 celana dan 2 kalung, harganya 70.000. Terus ini yang di bawah ini ada 1 celana dan 2 kalung 65.000. Nah, ini dengan mudah ini bisa kita tahu ya. Ini biasanya orang-orang yang suka belanja ya, suka belanja ya, perhitungannya itu detail sekali ya. Dia harus bandingkan harga paket-paketannya sehingga dia bisa memperoleh keuntungan. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan dengan mudah kita bisa tahu ya, harga 1 celananya itu berapa kan? Bisa tahu nggak kira-kira? Ini dengan persamaan ini, 2 celana tambah 2 kalung 70.000, 1 celana tambah 2 kalung 65.000. Harga 1 celananya apakah bisa diketahui? Anak-anak? Bisa, Pak. Berapa, Markus? 5.000, Pak. Ya, ada nggak harga celana 5.000? Nggak ada kayaknya, Pak. Ada ya? Beli online mungkin ya? Ada ya? Ya promo kali, Pak. Jadi oke, dengan mudah ini dari gambar ini bisa kita tentukan ya, ini harga celananya berapa bisa kita tentukan, yaitu 5.000. Ini yang mudah sekali. Nah, kalau tadi kan yang pertama contoh dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya di dalam matematika itu semuanya itu harus diubah melalui bentuk angka-angka ya.
Maaf ada gangguan. Jadi ini dalam bentuk matematika itu jenis dari bendanya tadi itu diubah ke dalam koefisien ya X atau Y ya. Misalnya saya contoh ini. Misalnya X itu kamu bisa di situ melambangkan atau mewakili dari misalnya celana ya. Y itu misalnya baju, misalnya celana tambah baju itu berapa. Jadi X dan Y itu mewakili dari jenis bendanya ya, seperti itu. Ini bentuk-bentuk dalam persamaan matematikanya. Nah, kalau di kelas 7 dulu kan PLSV ya, persamaan linear satu variabel. Satu variabel berarti kalau kelas 7 dulu hanya mencari, jadi persamaannya di situ hanya memuat X atau Y saja ya. Tidak memuat X dan Y dalam satu persamaan. Nah, di kelas 8 ini yang kita bahas adalah persamaan yang di dalamnya ada X dan Y. Ya, ada X dan Y dalam satu persamaan. Dan kalian disuruh menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, tetapi ya yang disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel itu jika jadi disebut sistem itu jika ada dua persamaan ya, dua persamaan dan di situ nanti disuruh mencari nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan tersebut. Jadi kalau di sini dilihat ini contoh yang atas ini adalah dulu ya kelas 7 itu ya. Ini persamaan linear satu variabel hanya kalau di situ nggak ada X ya berarti Y. Itu berarti dia persamaan linear satu variabel. Dengan pangkat dari X-nya itu adalah pangkat 1 atau pangkat Y-nya adalah pangkat 1. Dari persamaan yang bawah ini dia persamaan linear dua variabel. Artinya di situ dalam satu persamaan ada X dan Y. Ada X dan Y, kemudian pangkat dari X dan Y-nya itu adalah pangkat 1 ya. Dan di situ X dan Y-nya tadi, X dan Y tadi disebut sebagai variabel ya. Kemudian angka yang terdapat di depan variabel itu disebut sebagai koefisien. Ya. Kemudian yang angka-angka yang dia berdiri sendiri di situ itu disebut sebagai konstanta ya. Misalnya B, C, R itu konstanta. Ini contoh-contoh persamaan linear dua variabel ya. Ini misalnya ini variabelnya X dan Y. Jadi contoh kayak gini, contoh bentuknya saja. Nah, jadi gini, kalau persamaan linear dua variabel itu di sini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita harus misalnya ya perintahnya adalah menentukan nilai X dan Y-nya. Maka caranya itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah substitusi. Substitusi artinya menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Misalnya nilai X dari persamaan yang lain itu sudah diketahui ya. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan kedua. Jadi misalnya ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nilai X dari persamaan 1 sudah diketahui, tinggal kita substitusikan atau menggantikan variabel dari persamaan yang lain atau persamaan 2-nya kita ganti X-nya. Yang kedua eliminasi. Ini adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Jadi masuk gini. Kalau ada persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan hilangkan ya. Kalau enggak X-nya dulu, Y-nya dulu kita hilangkan. Caranya adalah membuat koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan itu dibuat sama ya. Kemudian kita kurangkan, kalau enggak ditambahkan juga bisa kita hilangkan. Yang ketiga dengan grafik ya. Grafik ini dengan menggambar ya. Nanti akan menentukan titik potongnya. Nah, titik potong adalah himpunan penyesuaian dari persamaan linear dua variabel atau X dan Y-nya nanti bisa dicari dengan menggunakan grafik juga bisa. Nah, yang pertama
Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, anak-anak? Boleh ada pertanyaan dulu? Gimana, ada pertanyaan, anak-anak? Oke, saya screenshot dulu ya. Saya screenshot. Oke. Berarti ada 5 orang ya, nggak ada pagi ini. Oke, bisa dilanjutkan anak-anak? Halo? Oke. Bisa, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini yang pertama adalah metode substitusi ya. Substitusi itu artinya gini. Tadi kan sudah saya singgung ya. Jadi substitusi itu adalah kalau nilai X dan Y-nya itu salah satunya sudah diketahui, kita masukkan ya ke persamaan yang kedua. Atau kita lihat contohnya deh. Ini yang pertama adalah persamaan X min 6Y sama dengan 18. Itu sebagai persamaan 1. Persamaan 2, 2X plus 8Y sama dengan 4. Tentukan nilai X dan Y. Jadi langkah pertama adalah dengan mengubah salah satu persamaan di atas. Jadi gini ya, ini kan X min 6Y sama dengan 18. Kita buat persamaan ini menjadi X sama dengan. Ya, jadi kita ingin membuat persamaan X. X sama dengan berapa gitu. Nah, di sini didapatkan X sama dengan 18. Ini min 6Y kan kamu pindah ke ruas kanan ya. Min 6Y kamu pindah ke ruas kanan jadinya plus 6Y, karena ini min pindah ruas jadi plus, jadinya X sama dengan 18 plus 6Y. Ini sebagai persamaan X. Setelah ketemu persamaan X, tadi kan saya bilang ya, kalau X atau Y-nya sudah diketahui persamaannya, kita masukkan ini ke dalam persamaan yang kedua ini. Dengan cara ya, ini tinggal masukkan aja ini nilai X-nya ini kan 18 plus 6Y. Ini akan menggantikan nilai X di sini, jadi kamu masukkan ke sini. Bagaimana? Kita lihat. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi tadi kan ada tahu bulat itu gimana itu? Jadi kan 2X plus 8Y sama dengan 8. Nah, 2X plus ya 2X plus 8Y sama dengan 8. Artinya X-nya ini sudah diganti dengan nilai dari ini ya. 18 plus 6Y kita masukkan ke dalam X-nya di sini. Jadi X-nya sudah kita ganti dengan 18 plus 6Y. Terus kita kalikan 2 kali 18 36, 2 kali 6Y 12Y tambah 8Y sama dengan 4. Maka 36, oke. Betul belum ya ini ya? Tiga puluh enam, ini kok bisa seperti ini ya? Kenapa Pak Re? Bu Reni ini salah ya, Bu Reni ya? Udah benar Pak, 2 kali 18, 36. Oh iya. 12Y. 20Y sama dengan 40, Y-nya sama dengan 2 ya. Ya, tapi harusnya 4 min 36 Pak. 20Y harusnya 4 dikurang 36. 4 min 36 ya. Ya. Jadi harusnya min 32. Sini ya. Ya. Ini makanya ini baca. Oke, kita ini aja ya. Ya.
Jadinya 4 min 36 ya, sorry. Jadinya ini min 32. Min 30. Y sama dengan min 32 ya. Ya. Jadinya Y-nya Min 32 per 20. min 32 per 20. Ya. Kira-kira berapa ini? Itu sama dengan sama-sama bagi 4 aja, Pak. Bagi 4, betul, min 8 per 5 ya. Ya. Nah, ini kan berarti Y-nya sudah didapatkan nilainya ya. Setelah itu untuk mencari nilai X kita masukkan Y-nya ini ke dalam persamaannya tadi. Jadi Y-nya tadi itu diganti dengan min 8 per 5. Min 8 per 5. Ini jadinya min 5 ya. Ini saya kemarin ini copy paste ya, jadi Iya. saya belum sempat ngecek. Ternyata hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau angkanya jelek banget. Iya, jelek, Pak. Pecahan pasti hasilnya. Iya ya. Jadinya 4, sorry ini ada saya kasih kurung ya. Ya. 4 plus 64 per 5 ya. Saya kurung itu ya. Ya, Pak, benar. 2X sama dengan 64 per 5 itu berarti 12,8 ya. Min 44 per 5 aja, Pak Ren. Gimana, Bu? Min 44 per 5. Min 44. Hasilnya. Jadi 2X sama dengan min 44 per 5. Jadi 4 ditambah 64 per 5 itu sama dengan min tambah ya, ya benar. Saya buat 4-nya negatif positif ya. Berarti 84 per 5, Pak Ren. 2X sama dengan 5 ya. Kalau misalnya 64 per 5-nya dijadikan langsung ini ya Pak, mau langsung desimal, pecahan aja dulu Pak, nggak apa-apa. oh ya, pecahan dulu ya. Oke. Ini kalau kita jadikan per 5 ini kan 20 per 5 ya. Ya. Tambah 64 per 5. Jadinya 2X sama dengan 84 per 5 ya. Ya. Nah, jadinya X-nya sama dengan 84 per 5 kali 1 per 2. 84 per 5 per 5 kali 1 per 2. Kali 1 per 2. Atau juga boleh 85 langsung per 10 ya. Ya, 84 per 10. Sama dengan 8,4 ya. Iya, 8,4. Jadi oke, ini yang pertama tadi kita jadikan desimal aja ya, ini ya. Min 1,6 ya. Angkanya jelek. Angkanya jelek banget ya. X-nya tadi 8,4, Y-nya adalah min '. Nah, jadi setelah didapatkan nilai X dan Y-nya, maka kita dapat mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu gini, ya, dia disebutkan di situ X-nya berapa, Y berapa ya. Jadi himpunan penyelesaian. Himpunan yang terdiri dari anggotanya X dan Y.
Nah, setelah sampai himpunan penyelesaian, berarti untuk persamaan ini sudah selesai. Ya. Kita lanjut ke metode eliminasi. Nah, untuk eliminasi, ya contoh, ada dua persamaan di sini ya, persamaan pertama dan kedua. 2x tambah y sama dengan 3 dan x plus 2y sama dengan 3. Maka dari persamaan ini, kita akan mencari nilai x dan y-nya dengan cara menghilangkan salah satu dulu. Nah, misalnya ya contoh di sini, ini ingin kita hilangkan y-nya dulu. Jadi y-nya ingin kita hilangkan. Kenapa ingin kita hilangkan? Agar kita bisa memperoleh nilai x. Caranya menghilangkan bagaimana? Kita buat ya koefisien dari y-nya itu menjadi sama. Jadi misalnya gini, ini kan 2x plus y sama dengan 3. Ini x plus 2y sama dengan 3. Agar y-nya itu hilang, maka dibuat sama koefisiennya. Maka yang atas ini, y ini, agar menjadi 2y atau sama dengan 2y, itu kan dikali 2. Tetapi pengalian 2 itu harus semuanya dikali. Ya, tidak hanya y-nya saja yang dikali 2. Agar adil, semua dikali 2. Jadi 2x kali 2, y kali 2, dan 3 kali 2. Maka didapatkan nilai 2x kali 2 itu 4x, y kali 2, 2y, 3 kali 2, 6. Dan di bawah kita tulis lagi, x plus 2y sama dengan 3. Setelah itu, karena nilai y-nya itu sudah sama, berarti kan 2y kurangi 2y itu kan 0 ya. 2y kurangi 2y itu kan 0. Artinya nilai 0 itu bisa kita abaikan. Sehingga persamaan ketika ini dikurangi, 4x kurangi x itu ketemu 3x, 6 kurangi 3 itu 3. Jadi kita dapatkan persamaan 3x sama dengan 3. Maka nilai x-nya bisa kita cari tahu. Jadi x sama dengan 3/3. Jadi x-nya itu 1. Ini setelah kita dapatkan nilai x, kita cari nilai y. Nah, x-nya tadi kan ketemu 1. Maka yang kedua ini untuk mencari nilai y, kita masukkan saja nilai x ke salah satu persamaan. Jadi gini, sebenarnya kita akan memakai ya yang kedua ini untuk mencari nilai y ini dengan metode substitusi, karena x-nya kan sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan ke sini atau kita substitusikan ke dalam nilai x-nya. Jadi 2x plus y sama dengan 3. Tadi x-nya tadi kan sudah diketahui 1, tinggal dimasukkan sini aja. Terus 2 kali 1 kan 2 tambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3 min 2. Kenapa min 2? Karena 2-nya kita pindah ruas ke sana. Ya, ke ruas kanan. Jadinya y-nya sama dengan 1. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 1,1 karena x-nya 1, y-nya 1. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan dulu. Apa ada yang mau bertanya dulu? Silakan anak-anak. Ya itu, Theo udah garuk-garuk kepala. Gatel. Oke, ada pertanyaan? Contoh. Ya, contoh seperti ini. Jadi soal-soalnya akan seperti ini ya. Jadi misalnya 2 kaos tambah 1 celana 165.000, 1 baju tambah 2 celana 250.000. Nah ini 2 celana tambah 1 kaos segini. Kira-kira dari sini kita bisa tahu harga 1 kaosnya berapa, 1 celananya berapa, dan 1 kemeja. Kira-kira bisa tahu nggak ya?
Jadi kalau ini harga ke bawah ini ya, harga ke samping ini. Coba anak-anak semua silakan coba ditulis di buku tulisnya masing-masing, coba dicari. Harga satu baju berapa, satu celana berapa, satu kemeja berapa. Silakan anak tulis di buku tulisnya masing-masing. Saya juga menulis. Silakan mencari harga satu kaos berapa, satu celana, dan satu kemeja. Oke, ada yang sudah mendapatkan? Halo? Siapa yang sudah mendapatkan? Nilainya untuk harga kaosnya berapa? Harga celananya berapa? Harga bajunya berapa? Siapa yang sudah menemukan? Boleh mengangkat tangan atau raise hand. Siapa? Theo sudah? Theo sudah? Brigita? Halo Brigita? Ada orangnya nggak Brigita?
Clara? Kenapa kalau disuruh mengerjakan seperti ini langsung sepi ya? Nggak ada. Ayo, siapa yang sudah menemukan hasilnya? Gebi sudah, Gebi? Belum. Belum, Pak. Oke. Edward? Halo Edward. Ya, Pak. Sudah menemukan? Belum, Pak. Belum. Aaron? Ya Pak, belum Pak. Oke. Siapa lagi ya? Caca, ada nggak Caca? Caca? Nggak ada suaranya. Ada Pak. Oh ya, sudah menemukan nilainya? Harga kaosnya berapa? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum. Ya, dilanjutkan dulu. Atur, mengatur. Halo, Tur. Ya, Sudah ketemu? belum Pak. Satu menit lagi. Pak, kita caranya baju sama kemeja sama celana kan harganya, Pak. Ya, Kevin udah ketemu belum? Udah, Pak. Coba Kevin disebutkan harga kaosnya berapa? 35. 35 apa? 35.000. 35.000 ya. Harus lengkap ya, 35.000 rupiah itu harga satu celana. Oke, betul ya Kevin ya. Oke. Harga itu harga kaos ya tadi ya Kevin ya. Harga kaosnya ya 35.000 ya. Iya. Ada celananya? 95.000 rupiah. Oke, ya betul ya Kevin ya. Harga celananya 95.000 rupiah. Oke. Sekarang harga kemejanya 60.000 rupiah. berapa? 60.000 rupiah. Oke, betul sekali Kevin ya. Pintar ya Kevin ya. Jadi tadi itu jawabannya sudah betul. Untuk harga kaosnya itu 35.000,
Celananya 95.000 dan harga kemejanya 60.000. Untuk pembahasannya gimana ya? Perlu saya tulis ya berarti ini ya. Coba saya tulis saya di sini. Silakan anak-anak menyimak ya ini ya. Saya tulis saya di sini. Jadi kita permisalkan dulu ya. Misalkan kaos itu misalkan kita X ya, kemudian celana itu Y. Terus misalnya kemeja itu Z. Nah, dari permisalan ini kita buat persamaannya ya. Mana gambarnya tadi ya? Ini gambarnya. Oke. Saya pindah ke sini aja. Kelihatan nggak ya? Nah, setelah itu ya, setelah kita buat permisalan, kita cari aja dari sini, kita buat persamaan aja. Misalnya saya ambil persamaan yang paling atas ya, paling atas ini ya. Jadi satu kaos kaos tambah celana 165.000. Maka kita tuliskan di situ itu X tambah, jadi X tambah celana tadi itu kan Y, berarti kan Y ya, Y sama dengan 165.000. Atau kita di sini ya, kita ringkas lagi ya, kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 165.000. Nah, ini persamaan yang pertama. Oke, saya tulis ini untuk persamaan pertama. Sekarang kita buat persamaan kedua. Kebetulan saya ngambil di bawahnya ini ya. Kita lihat di sini kan, ini kan ada kaos dan celana ya. Maka saya akan pilih persamaan lain yang ada di situ, ada kaos dan celananya. Saya ambil ini ya, yang gambar yang ketiga dari atas ini. Ini kebetulan yang pertama ada kaos dan celana. Ini juga ada kaos dan celana. Biar mudah nanti untuk mencari nilai salah satunya. Jadi kita cari persamaan yang di situ bendanya sama itu loh. Kalau kaos dan celana maka saya cari kaos dan celana. Kita cari yang gambar yang ketiga ini. Berarti kan ini celana tadi itu kan Y ya. Y tambah kaosnya X tambah celananya itu Y sama dengan 225.000. Kita sederhanakan persamaannya menjadi X plus 2Y sama dengan 225.000. Setelah itu ya, dari dua persamaan ini kita ingin hilangkan salah satunya ya. Misalnya saya ingin hilangkan Y-nya dulu. Y-nya kita hilangkan ini. Caranya adalah mengalihkan dengan kita kalikan ya. Saya geser sini ya biar kelihatan. Saya akan mengalihkan Y-nya itu dengan 2. Ya, kita kalikan Y-nya dengan 2. Maka persamaan satu itu kita kalikan dengan 2 semuanya. Jadi 4X tambah 2Y sama dengan 165 kali 2, 330.000. Kemudian yang di bawahnya ini kita tulis tetap ya, tidak ada perubahan, kita tulis lagi aja sama dengan. Nah, sekarang kita dapatkan ada dua persamaan di sini, persamaan 1 dan 2. Ini akan kita eliminasi ya. Eliminasi itu kita hilangkan salah satunya. Jadi misalnya gini, ini kita seperti ini aja ya. Terus kita sebenarnya kurangkan ya.
kita kurangkan ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 4x kurangi x itu kan 3x ya. Terus 2y kurangi 2y kan 0. Maka langsung sama dengan 330.000 kurangi 225. Jadi 105.000. Oke. Jadinya x sama dengan 105.000 bagi 3, jadinya 35.000. Nah, ini x-nya sudah ketemu. Terus setelah itu kita cari nilai dari y atau celana ya. Caranya gimana? Kita masukkan x-nya 35.000 ini ke persamaan misalnya pertama tadi. Persamaan pertama tadi kan ini ya. 2x tambah y sama dengan 165. Nah, x-nya masuk ke sini. Jadi 2 dalam kurung itu 35.000 ya, tambah y sama dengan, karena ini terlalu besar hurufnya saya kecilin dulu aja dah. Ya, saya kecilkan dulu. Mungkin 14 aja. Jadinya 35.000 kali 2 70.000 tambah y sama dengan 2x ini betul lah ya. X-nya 35.000. Sampai di sini ini sudah betul belum ya pekerjaan saya ya? Oh, salah ya, salah. 2x plus y 165.000. Bentar, saya koreksi dulu ya, 100. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi y-nya sama dengan 165 kurangi 70 ya. Berarti 95.000 ya. Ya. Oke, yang terakhir kita cari Z atau harga kemeja. Caranya gimana? Kita masuk. Ini kan dari gambar yang ketiga ini kan ada kaos tambah celana tambah kemeja ya. Artinya ini X tambah Y tambah Z itu 190.000 ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 190.000. Maka X-nya tadi kan 35.000 tambah 95.000 tambah Z sama dengan 190.000. Maka ya di situ bisa dicari ya. Kalau kita lanjutkan di sini, kan 95 tambah 35 itu 130.000 ya. Tambah Z sama dengan 190. Ini saya hilang ya, gini ya. Jadinya Z itu 190.000 dikurangi 130. Jadinya Z adalah 190 kurangi 130 berarti 60. Ini ya. Kelihatan nggak ya? Karena ini gambarnya ini kayaknya terlalu jelek ya. Ini saya ini dulu ya. Ya jelek banget ini. Saya ganti dulu aja. Anak-anak bisa memahami ini?
Halo, anak-anak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kalau belum paham nanti bisa dilihat lagi ya. Nanti jadi ini kan saya rekam ya, nanti rekamannya saya masukkan ke Google Classroom aja nanti. Oke. Ini ada contoh-contoh soal yang lain ya. Contoh-contoh soal nanti mungkin bisa kalian lihat lagi, kalian perhatikan lagi caranya bagaimana. Baik, untuk Bu Reni ada tambahan nggak, Bu? Tidak ada tambahan, Pak Ren, hanya saja ya gimana ya. Masih kurang aktif anaknya ya, dari dulu kayaknya nggak ada yang nyaut Pak Rendra nanya. Iya. Jawab. Nggak ada responnya ya? Ya, pertanyaan juga nggak ada. Jadi kita bingung di sini yang nggak paham di mananya atau mungkin sudah benar-benar paham. Ya, betul sekali. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Nah, jadi kalau Pak Rendra nanya ya dijawab dong, nggak ada atau enggak. Jadi kita nggak tahu kalau kalian Kita, tidak ada, iya. nggak tahu gitu. Gimana anak-anak, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, Monica. Terus yang lain bagaimana? Hanya ada dua kemungkinan, sudah sangat paham atau memang tidak paham sama sekali atau gimana? Kalau diam-diam baik nih, terbingung ya Pak Ren ya? Bapak Ibu gurunya bingung. Ya. Kalau hanya diam-diam aja tidak ada yang nyaut. Dan ini hanya Graciela, tinggal Graciela yang membuka kamera. Apakah yang di sini masih di sini semua atau tidak tahu? Sudah sambil rebahan kali ya Pak Ren? Dua orang yang membuka kamera. Kalau gurunya ngajar sambil rebahan gimana ya? Kita ikut rebahan aja ya. Iya Pak. Cuman Graciela tinggal yang membuka kamera ini. Yang lain nggak ada videonya juga ya? Nggak ada videonya, nggak ada suaranya. Nah itu dia Pak, jadi kita bingung gitu. Apakah mereka masih ada di sini? Atau Atau jangan-jangan sudah jalan-jalan. Bapak Ibu gurunya mendongeng. Aduh. Mungkin dites aja dulu kali ya Pak Ren. Benar nggak tadi mengikuti nih? Kita kasih soal ya Pak Ren. Ya. Nah, anak-anak karena ini pertemuan terakhir, kalau kalian benar-benar sudah memahami apa yang dijelaskan Pak Rendra, karena tidak ada pertanyaan. Nah, dengan kata lain berarti sudah paham semua dong, ya kan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua dong. Itu kata lainnya dong, ya kan? Nah, sekarang coba buka dulu halaman. Karena tadi Pak Rendra penerapan ya, jadi saya juga ambil yang penerapan. Kita lihat dulu apakah sudah benar-benar paham atau belum. Coba dibuka bukunya halaman 186. Coba buka bukunya halaman 186. Apakah masih ada semua ini orangnya? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Oke, terima kasih bagi yang masih di sini. Ya. Nah, sudah dibuka halaman 186? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, coba kerjakan satu nomor dulu ya, bukti karena kalian diam semua, artinya sudah paham, artinya sudah sangat gampang ya.
Coba sekarang dikerjakan satu nomor saja, siapa yang paling cepat ya? Coba buka nomor 5. Kerjakan yang nomor 5. Siapa yang benar-benar sudah memahami, maka dia akan cepat untuk mengerjakan yang nomor 5 ya. Kalau 1 sampai 4 kan itu masih hanya model matematikanya. Nah, kalau saya minta yang nomor 5, jadi ada modelnya sekaligus penyelesaiannya. Nah, coba. Ya, coba nomor 5. Nanti siapa yang paling cepat satu orang dapat nilai plus ya. Boleh menggunakan metode substitusi, boleh menggunakan eliminasi. Atau mungkin ada yang sudah paham grafik, silakan. Siapa yang paling cepat? Silakan ya. Nomor 5. Ini yang sangat gampang, Mas, ini ya. Sudah ketemu siapa yang sudah ketemu hasilnya? Saya sudah, Bu. Itu si Kevin. Berapakah hasilnya, Kevin? Berapa bilangan itu berapa dan berapa? 18 dan 42. 18 dan 42. 2. Oke, sangat betul. Terima kasih, Kevin ya. Berarti nanti Kevin saya kasih nilai plus di keterampilan ini. Kevin 8B atau 8A ya, ya Pak Ren? 8B. 8B ya. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi kedua bilangan itu adalah 18 dan 42. Oke. Yang lain ada yang sudah ketemu? Apakah hanya Kevin yang sudah menemukan hasilnya? Halo, yang lain bagaimana? Terima kasih Kevin ya, terima kasih dan jawabannya betul sekali ya. Yang lain? Karena tadi pertanyaan Pak Rendra juga Kevin yang menjawab. Sekarang pertanyaan dari Bu Reni, Kevin juga yang menjawab. Yang lain di mana ini? Bu, tadi halaman Bapak soalnya tadi nggak kedengaran. Halaman 186 nomor 5. Oke. Yang lain siapa yang sudah ketemu selain Kevin? Siapa yang sudah menemukan kedua bilangan tersebut? Siapa? Ada yang lain yang sudah selain Kevin? Atau mungkin yang sudah mengerjakan tapi belum ketemu? Ada? Siapa? Kan? Ditanya dia. Kita bingung. Halo, masih ada orang di sini selain Pak Rendra dan Bu Reni dan Graciela. Selain itu bukan orang loh dia. Selain ini hanya patung semua saya lihat yang di sini. Kita hanya berbicara sama patung. Coba Wilson Sebastian, berapa jawaban? Coba tunjukkan, Wilson Sebastian. Kita buktikan ada orangnya atau enggak nih. Wilson. Nah, kan Wilson nggak ada nih. Dia tidak menyaut, artinya dia tidak ada di sini. Ya kan? Dia hanya absen nama doang di sini. Oh ada, mic saya rusak Bu. Oke. Coba Billy Surjadi. Billy, ini selalu paling terakhir keluar dari Meet. Semua orang sudah keluar, dia tidak pernah keluar. Yang artinya ini tidak ada orangnya di situ. Billy, ada Billy? Iya Bu. Kenapa pada chat semua ini? Pada rusak semua mic-nya kelas 8 atau bagaimana?
Timotius, bagaimana Timotius? Sudah ketemu jawabannya? Belum, Bu. Belum. Tadi saya tanya, sudah kamu kerjakan belum? Sudah coba kerjakan? Ini lagi saya coba. Ini lagi saya coba. Oke, dari tadi kemana Timothy? Lauren, sudah ketemu jawabannya Lauren? Lauren, Mac saya rusak, Bu. Lah, kenapa dari tadi rusak? Kayaknya rusak semua nih. Pada rusak mic-nya. Headset saya rusak semua. Rusak semua mic-nya ya. Sudah 3 orang ini. Oke. Clara Ardani, bagaimana Clara? Apakah sudah menemukan kedua bilangan itu? Selain Kevin, wah kayaknya kalau di kelas gimana nih Paren? Kalau ketemu langsung Paren, apakah diam semua juga? Kalau di kelas masih mending, Bu. Masih mending ya Pak ya? Ini Ya. kayaknya sudah berapa minggu saya ikut kayaknya diam-diam baik, saya jadi bingung. Oke ya. Berarti kayaknya nih nilai sikap berapa ya saya kasih ini? Jadi semua ini kayaknya. Ya, videonya nggak nyala berarti nilai sikapnya Bu, kurang. 45 sama 15 bukan, Bu? Berapa? 45 sama 15, Bu. 45 sama 15. Bagaimana Kevin? Setuju dengan Monica Kevin? Bu, 45 sama 15. Apakah Kevin setuju dengan jawaban Monica? Coba kurangkan 45 dengan 18 Bu jawabannya, Bu. 40 18. Ya, coba mungkin Monica salah menghitungnya, karena kalau 45 tambah 15 memang benar 60. Tapi kalau kita kurangkan, apakah 45 dikurang 15 hasilnya 24? Bukan. Berarti bilangan itu bukan 45 dan 15. Tadi Kevin sudah mengatakan bilangan itu adalah 18 dan 42. Coba kamu temukan lagi ya, mungkin kamu ada yang salah hitung. Oke, Monica? Iya, Bu. Ya, coba lagi ya. Oke, yang lain bagaimana ini? Kita akhiri saja atau bagaimana? Tidak ada yang menyangkut satupun, hanya Monica sama Kevin dari tadi. Berarti nilai keterampilan 68, tidak tuntas. Nilai sikap C aja. Ya. Nggak ada yang terampil. Hanya 1-2 orang, bagaimana membuat nilai keterampilannya? Ya. Gimana Pak Red? Kita akhiri? Jadi tadi yang tidak tampil videonya berarti untuk nilai sikapnya nanti tidak maksimal ya. Ya, betul. Berarti karena jadi gini, salah satu cara menghargai orang itu kan dengan menunjukkan dirinya. Kalau di dalam classroom ya videonya dinyalakan, itu berarti kan salah satu bentuk menghargai siapa yang baru berbicara di situ. Jadi nilai menghargai itu juga dinilai loh itu loh. Ya cara kalian menghargai siapa yang berbicara, keaktifan kalian itu juga dinilai di dalam pembelajaran ini. Kecuali yang mungkin mic-nya rusak atau kameranya rusak, tapi ada paling enggak ada komunikasi ya, ngomong gitu loh. Jadi kita tahu ini mic-nya rusak enggak, kameranya rusak enggak. Kalau diam-diam aja gimana, kita kan bukan dukun ya yang tanpa ngomong kita tahu, bukan paranormal, jadi ya harus dikasih tahu gitu. Ini nih Pak Ren, Nikolaus Arya, saya jujur aja sih saya tidak mengerti. Tadi kan sudah dikasih kesempatan, tapi kenapa tidak menyaut? Benar nggak Pak Ren? Ya, silakan ya Arya yang belum ngerti yang bagian mana?
Arya? Halo Arya, Iya, Pak. yang belum paham di bagian apanya? Arya? Pak, mau nanya dong. Iya, silakan Zenia. Coba ulang yang tadi di bagian yang baju, yang ada 3, terus 4 itu loh, Pak. Yang terakhir, Heeh. Soalnya tadi kurang terlalu ini. coba ya. Iya. Ya. Ini bukan Zenia. Iya, Pak. Nah, ini maksudnya gini ya. Ini penjumlahannya bisa ke kanan, bisa ke bawah ya. Dengan di situ ditentukan harganya. Jadi contoh, misalnya gini, satu kaos tambah satu celana 165.000. Jadi 2 kaos tambah 1 celana itu harganya 165.000. Bisa juga kita ambil persamaan yang ke bawah ini, misalnya 3 celana tambah 1 baju itu 345.000. Cara mencari baju, mencari harga dari masing-masing bendanya, carilah persamaan, buatlah persamaan dari yang kamu pilih. Misalnya saya pilih ini ya kebetulan, yang paling atas ini. Ini kan ada kaos, misalnya saya lambangkan dengan X, ya, celana ini Y. Jadi 2X tambah 1Y itu sama dengan 165.000. Itu sebagai persamaan pertama ya. 2X tambah Y 165.000 sebagai persamaan pertama. Nah, persamaan kedua, saya akan mencari persamaan yang di situ memuat kaos dan celana juga. Berarti ini boleh saja saya pilih yang ini juga boleh ya, ini 2 kaos tambah 2 celana 260.000 boleh ya. Ini saya ambil ini juga boleh, tapi kebetulan saya ambil yang ini ya. 1 kaos tambah 2 celana 225.000, berarti X tambah 2Y 225.000 ini. Nah, setelah ketemu persamaan 1 dan persamaan 2, nah, kita lakukan di sini eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu, kalau enggak X-nya, Y-nya ya. Variabelnya kita hilangkan salah satu. Misalnya saya ingin menghilangkan Y-nya, sehingga nanti saya dapatkan nilai X. Maka Y itu akan saya buat koefisiennya itu sama. Ini kan koefisiennya 1, koefisiennya 2. Maka 1 dan 2 itu kan KPK-nya kan 2 ya, kita jadikan 2. Jadi yang atas ini, Y-nya ini kita bikin menjadi 2Y. Caranya adalah dengan mengalihkan 2. Nah, kalau Y-nya dikali 2, semuanya juga ikut dikali 2. Jadi 2X kali 2, Y kali 2, 165.000 kali 2. Jadi 2X kali 2 kan 4X tambah 2Y 330.000. Nah, untuk yang persamaan kedua itu kan kita cukup tulis ulang aja lagi di sini. X plus 2Y sama dengan 225.000. Setelah itu kita kurangkan ya. Ini kenapa coretnya bisa gini ya? Bisa pindah ke situ ya tadi. Nah, ini kan kita kurangkan. Jadi yang persamaan di atas kurangi persamaan yang di bawah. Jadi 4X kurangi ini kan 3X. 2Y kurangi 2Y kan 0. 330 kurangi 225, 105.000. Maka didapatkan X-nya 35.000. Setelah ketemu X-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, persamaan 2. Saya masukkan ke persamaan 1. 2X plus Y, 165.000. Ini persamaan 1 kan. Setelah itu X-nya kita ganti dengan 35.000. Jadi 2 kali 35.000 tambah Y sama dengan 165.000. 70.000 tambah Y sama dengan 165.000. Y sama dengan
165 dikurangi 70.000. Jadinya 95.000. Nah, setelah ketemu X dan Y-nya atau kaos dan celana, kita mau cari harga dari kemeja atau Z. Maka kita pakai di sini kebetulan sama pakai persamaannya yang sebenarnya boleh juga memakai persamaan yang kedua ini juga boleh ya. Ini kan harga celananya kan udah diketahui ya, harga bajunya udah diketahui. Saya kebetulan tapi memilih yang terakhir ini ya, jadi kaos tambah celana tambah baju 190.000. Jadi kaosnya tadi kan udah diketahui 35.000, celananya 95. Nah, bajunya tinggal dicari ya, bajunya tadi ketemu 60.000. Gimana Jenny ya? Ada pertanyaan? Oke, Pak. Yang lain apa ada pertanyaan? Area tadi yang belum paham yang mana ya? Oh, bagian substitusi. Oke, jadi substitusi tadi gini ya. Saya naik lagi. Substitusi itu artinya ya adalah ya mengganti salah satu variabel. Artinya gini, kalau ada dua persamaan, misalnya persamaan satu itu persamaan X-nya itu sudah diketahui, itu hanya kita masukkan ke persamaan dua, langsung kita masukkan. Jadi kalau di sini ada dua persamaan, ada X minus 6Y sama dengan 18, 2X tambah 8Y sama dengan 4, kita kan ingin mencari X dan Y-nya. Nah, kalau ingin memakai cara substitusi, dari persamaan yang di atas ini kita buat persamaannya menjadi X sama dengan, ya persamaannya menjadi X sama dengan, maka menjadi X sama dengan 18 plus 6Y. Ini sebagai nilai X ya. 18 untuk menggantikan nilai X di persamaan yang kedua ini. Ya. Jadi persamaannya saya comot aja ini ya. Kita masukkan ke tadi kan persamaan dua tadi kan 2X plus 8Y sama dengan 4 ya. Kemudian nilai persamaan yang pertama tadi kan 18 plus 6Y. Ya, itu untuk menggantikan nilai X di sini. Ya udah kita masukkan ke dalam X saja. Kali udah. Jadi kita mau 36 tambah 12Y tambah 8Y sama dengan 4. Ini Y tambah Y-nya udah 4 min 36 ya, karena ini kan pindah ruas, jadinya min 32. Oke, Y-nya sama dengan min 32 bagi 20, jadinya min 8/5, min 1,6. Setelah Y-nya ketemu, terus kita substitusikan ya, substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh memakai persamaan yang dua ini juga boleh ya. Dari X-nya ya, X-nya nanti juga ketemu. Ini adanya 2X plus Y tadi dari mana? 2X plus Y. 2X plus Y yang mana 2X plus Y? Oh, ini yang pasannya. Dua X plus Y. Oh ya, ini ada nanya ya. Jadi 2X plus Y kan ini kan sudah kita buat persamaan. Kalau kaos itu X, ya celana itu Y. Sedangkan di sini ada dua kaos dan satu celana. Berarti kan ada dua kan X-nya. Ya. Tambah celananya 1. Ya, asalnya dari ini. 2X itu dari 2 kaos tambah Y-nya itu 1 celana. Itu ya, Lauren.
Oke, ada lagi? Tidak ada? Bu Reni ada tambahan nggak, Bu? Pak, itu kan ada 4X. 4X-nya itu dapat dari mana? Oke, Hana dengan 4X. Jadi ini Hana. Jadi kan gini ya, tadi persamaan di atas ini kan Y, di bawah kan 2Y. Maka Y yang atas itu kita kali dengan 2, menjadi 2Y. Kemudian 2X-nya juga kali 2, jadinya 4X. 165.000 kali 2, 330.000. Jadi yang di atas ini dikali 2 semua. Karena itu yang kedua Y-nya, sehingga bisa kita hilangkan Y-nya. Oh, oke, makasih Pak. Ya. Ya, mungkin menambahi pertanyaan Hana ya Pak Ren ya. Itu 4X tambah 2Y-nya dari mana? Kalau kita menggunakan metode eliminasi, artinya kan kita menghilangkan salah satu. Jadi eliminasi itu biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada perlombaan kan ada istilah eliminasi yang artinya menghilangkan atau mungkin menyingkirkan, begitulah bahasa kasarnya ya. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi kalau dalam matematika ini kita menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, untuk menghilangkan salah satu itu berarti harus ada dong angka yang sama ya. Antara kedua persamaan harus ada 2 yang sama, begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Rendra buat X, mana tadi persamaan satunya? 2X tambah Y dikurang dengan X tambah 2Y. Itu kan kalau kita kurangkan atau jumlahkan pun, itu belum ada yang bisa dihilangkan. Benar nggak, Hana? Iya kan? Iya kan? Ya. Jadi kalau kita langsung kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2, atau jadi nggak selamanya dikurangkan, bisa dengan menjumlahkan ya, itu belum ada yang bisa kita eliminasi, belum ada yang bisa kita hilangkan. Nah, sehingga bagaimana supaya ada angka yang bisa kita, variabel yang bisa kita hilangkan, begitu ya. Jadi caranya dengan cara mengalihkan, kebalikannya maksud saya, misalnya, itu kan 2X, kalau misalnya kita mau kebalikan, kebalikan antara variabel X boleh, atau Y juga boleh, kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya 2X tambah Y sama dengan 165.000, terus X tambah 2Y 225.000 ya. Jadi saya mau sama-sama kali dengan kebalikannya. Kalau misalnya X-nya aja, saya mau menghilangkan X-nya aja deh, begitu ya. Saya mau eliminasi X-nya dulu. Nah, berarti persamaan 1 saya kali dengan 1, persamaan 2 saya kali dengan 2, begitu. Jadi kebalikan dari koefisiennya. Koefisien 1 saya kalikan ke koefisien persamaan 2, terus kebalikannya koefisien 2, koefisien persamaan 2 saya kalikan ke persamaan 1, begitu ya. Jadi kalau kamu mau menghilangkan Y-nya dulu, begitu juga. Jadi itu kan Y dan 2Y, biar bisa sama, berarti yang atas harus kali 2, yang bawah dikali 1, kebalikan dari koefisiennya. Begitu kira-kira. Sudah paham, Hana? Udah Bu, makasih Bu. Udah ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit ya Pak Ren, karena ini pertemuan terakhir, Ya. kita habiskan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin 8A sama 8B ini udah butuh motivasi kan ya Pak? Biar nggak diam-diam dulu.
Ada lagi yang mau bertanya? Kelas 8A, 8B? Sudah paham semua? Sudah? Diam lagi. Nah, satu nomor lagi. Gimana Pak Ren? Saya kasih satu nomor lagi, nggak apa-apa Pak Ren? Coba satu nomor lagi yang nomor 12. Masih halaman 187. Kalau memang sudah paham ya. Satu nomor lagi, halaman 187, nomor 12. Coba ya. Masih penerapan. Ada susu sama apa itu di sana? Biskuit itu ya? Halaman berapa, Bu? Halaman 187 nomor 12. Coba nomor terakhir sebelum kita tutup ya. Itu gambar susu sama apa itu? Sejenis biskuit ya? Benar nggak saya? Nomor 12 ya, Bu? Iya, nomor 12 ya. Apa yang sudah ketemu? Harga satu susu atau mungkin harga satu biskuit, kita anggap itu biskuit saja ya. Siapa yang sudah ketemu? Belum ada yang ketemu, oke. Karena sudah jam 9, ya. Atau mungkin sudah ketemu satu variabel, mungkin harga biskuitnya atau harga susunya. Ada yang sudah ketemu? Kenapa? Nah, oke, nanti bisa dilanjut. Kalau harga biskuitnya nanti kira-kira 900, saya sudah hitung ya. Ini harga apa, Nak? Yang 16.500 itu harga apa? Ya, nanti bisa dilanjut. Totalnya, Bu. Totalnya ya. Oke. Kalau harga susunya berapa, Nak, harga susunya? Ya, Bu. Kalau harga satu kotak susunya berapa?
Oke, nanti kita lanjut lagi ya Monica ya. Kalau ada 1.700 saya Bu hitungnya. 1.700. Oke, nanti diperiksa lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:01. Oke, untuk info PAS, Bu Dewi sudah info belum, Pak Ren? Belum ya. Kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah bab 1 dan pokoknya materi yang sebelum PTS itu hanya 10% ya. Sisanya materi setelah PAS, setelah PTS. Begitu ya Pak Ren? Jadi materi yang sebelum PTS itu hanya 10%. Misalnya dari pola bilangan 10%, dari koordinat kartesius mungkin ada 10% juga. Kemudian dari selebihnya sudah setelah PTS ya. Ya, begitu kira-kira untuk info, dan hari ini kami dari tiap PAS akan menyebarkan tentang materi dan jadwalnya. Begitu kira-kira ya. Selamat mempersiapkan diri untuk PAS. Ayo Pak Ren, silakan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka kita akan akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Mengingatkan kembali untuk anak-anak untuk tugas-tugas yang belum selesai untuk minggu yang lalu ya segera dikumpulkan karena kita sudah minggu depan sudah mulai PAS. Dan untuk tugas hari ini nanti akan ada tugas paling lambat pukul 3 sore. Tolong anak-anak juga mengerjakan tepat waktu karena ketepatan waktu itu juga antaranya adalah kedisiplinan. Mungkin itu dari saya bergabung di dalam pembelajaran matematika. Untuk pertemuan selanjutnya diminta lebih aktif lagi. Ya, setelah berarti masuk nanti semester baru ya, kita ketemu lagi di semester baru. Semoga nanti masih ketemu lagi. Semoga sudah offline ya Pak. Saya tahu. Ya, semoga sudah offline. Ya. Gitu aja ya, sama siang anak-anak, silakan boleh meninggalkan. Selamat pagi. Selamat istirahat. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Makasih Bu, makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, selamat pagi. Makasih Bu. Masih Bu.